pembahasan atau masalah yang kedua, di mana pada pertemuan sebelum ini kita telah ada diskusi kurang lebih hampir 2 jam tentang masalah yang pertama, yaitu masalah ikhtilaf atau khilaf ya. Bagaimana menyikapi ikhtilaf dan apa penyebab-penyebab terjadinya ikhtilaf. Dan itu sudah kita dokumentasikan dan sudah disebarkan hasilnya di dalam video YouTube. Yang kali ini kita lanjutkan diskusi kita yang kedua. Kita membahas masalah yang kedua yang disusun oleh Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Masalah kedua ini adalah masalah bid'ah. Ustaz Abdul Somad nampaknya memang memilih dan memilah betul-betul permasalahan-permasalahan yang rentan dijadikan bahan perdebatan di tengah masyarakat. Dan setiap judul ini yang dia masukkan ini adalah judul-judul besar, bukan judul-judul kecil ya, tapi judul-judul besar. Judul-judul besar yang paling banyak dijadikan bahan perdebatan maupun diskusi di tengah kalangan umat Islam. Baik, saya akan mengawali pembahasan ini membacakan beberapa poin secara bertahap. Nanti kita minta kesediaan para asatidz untuk memberikan tanggapan dari setiap poin yang akan kita bacakan ini. Kita ingin lihat bagaimana pola pikir Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA di dalam menyusun pembahasan masalah bid'ah ini. Dan memang ketika kita membaca ya, kalau kita sudah baca ini, memang secara struktur beliau menyusunnya sangat bagus sekali. Betul-betul tersusun dengan baik secara struktur. Di awal ini beliau mencantumkan 2 hadis, di mana 2 hadis ini adalah hadis yang paling pokok yang dijadikan dalil tentang masalah bid'ah. Tapi konsepnya konsep umum di dalam 2 dalil ini. Di hadis pertama, Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis yang kalau kita potong hadisnya yang paling ini adalah masalah Rasulullah mengatakan, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadyu huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Nah, hadis ini sangat populer sekali. Hadis yang dijadikan sebagai hukum dasar tentang bid'ah atau pengharaman bid'ah itu. Sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diperbaharui, dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah suatu kesesatan. Ini dalil yang paling dasar ya. Hadis kedua juga menjadi perkara yang atau menjadi hadis yang banyak jadi pegangan, yaitu hadis yang juga berkaitan dengan bid'ah. Kalau kita baca lengkapnya, hadis ini diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah. Dia mengatakan, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatul ghada. Pada salat subuh Rasulullah pernah menasihati kami mau'izatan balighatan, satu nasihat yang sangat menyentuh, nasihat yang sangat kuat kalau bahasa kitanya. Nasihat itu sampai zarifat minhal uyun. Nasihat itu sampai meneteskan air mata. Kenapa bisa meneteskan air mata? Nampaknya ini memang dianggap sebagai nasihat-nasihat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajilat minhal qulub, sampai hati merasa bergetar. Qala rajulun inna hazihi mau'izatu muwaddi'in. Orang-orang mengatakan nampaknya ini adalah nasihat, seakan-akan nasihat orang yang akan melakukan perjalanan jauh. Jadi sehingga sahabat mendengar nasihat ini sangat menyentuh sekali, karena bunyi daripada nasihat itu seakan-akan Rasulullah akan melakukan perjalanan jauh. Famaza ta'ahadu ilaina ya Rasulullah, apa yang mau kamu nasihati kepada kami ya Rasulullah? Ini nasihat Rasulullah. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ati, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, lalu kalian patuh mendengarkan. Wa in abdun habasyun, meskipun nanti yang memimpin kalian adalah seorang
Habasyi itu maksudnya adalah orang yang berkulit hitam. Seperti Bilal bin Rabah itu Habasyi. Kenapa disebut Habasyi? Habasyi di sini maksudnya adalah orang yang mungkin kastanya rendah. Meskipun secara sosial kastanya rendah, tapi kalau memang dia sudah diangkat jadi pemimpin, kalian sam'u wa ta'ah begitu. Fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsiran. Karena kata Rasulullah, orang yang hidup ini setelah ini nanti akan melihat banyak perdebatan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, ini poinnya. Hati-hati kalian untuk perkara-perkara yang diperbaharui, yang baru. Fa innaha dhalalatun, karena itu adalah perkara yang sesat. Faman adraka zalika minkum, kalau seandainya terjadi pada kalian hal-hal yang baru ini, fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka Rasulullah memberikan batasan dua. Satu, hendak kalian berpegang kepada sunnahku, dan yang kedua, berpeganglah kepada sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham kalian. Maksud gigit dengan geraham itu kuat-kuat megangnya. Artinya betul-betul berpegang kepada sunnah. Tapi Rasulullah tidak membatasi. Sunnah di sini disebut sama Rasulullah, sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Artinya Khulafaur Rasyidin mendapatkan legalitas dari Rasulullah, sehingga semua yang kita dapatkan dari Khulafaur Rasyidin itu legal untuk diikuti dalam agama kita. Ya, artinya kalau ada satu perkara yang pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, maka itu sunnah, karena sudah mendapatkan legalitas. Mendekat. Nah, ini Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA membuka diskusi ini masalah bid'ah dengan dua dalil ini. Ya, ini kan kalau bahasa kitanya prolognya itulah. Dan memang wajhul ikhtilafnya memang dari sini, dari hadis ini. Ada yang menjadikan redaksi hadis sebagai bahan diskusi atau perbedaan, ada juga menjadikan konteks dalil sebagai bahan perdebatan. Karena secara bahasa dua dalil ini juga banyak yang mengkaji secara bahasa, tapi banyak juga yang mengkaji secara konteks. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana UAS atau Ustaz Abdul Somad menjelaskan secara detail apa itu bid'ah. Fadhal ya Maulana. Baik. Kemudian berikutnya kita melihat ada beberapa definisi atau ta'rifat-ta'rifat yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, tapi memang saya lihat hampir sebagian besar itu masih Syafi'iyah ya. Nah, nanti cobalah kita lihat perbedaannya di mana. Pertama, beliau mengutip dari Imam Syatibi. Imam Syatibi mendefinisikan bid'ah itu tariqatun fid din mukhtari'atun tudahi syar'iyyah yaqsudu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fi ta'abbud lillahi subhanahu. Kata Imam Syatibi ya. Mungkin ini definisi ini bisa kita temukan dalam kitab Muwafaqat dan kitab Al-I'tisam usul fikihnya Imam Syatibi. Kata Imam Syatibi, bid'ah itu adalah suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam. Cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam, tujuan melakukannya adalah sikap berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi daripada Imam Syatibi. Pertama, Imam Syatibi kalau kita garis bawahi, dia ada beberapa potongan yang bisa kita lihat. Yang pertama, Imam Syatibi menyebutkan ada kalimat kebiasaan dalam agama, perkara yang biasa dilakukan dalam agama. Yang kedua, potongan yang keduanya adalah cara yang dibuat-buat, artinya perkara yang tidak ada contohnya dan dibuat-buat. Dan yang ketiga, potongan mendandingi syariat Islam. Ada tandingan syariat Islam, artinya perkara lain yang dibuat sebagai tandingan, dan tujuan melakukannya juga dibatasi berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman nanti kata berlebihan ini akan dijelaskan oleh UAS di dalam akhir bab ini. Karena UAS juga akan mencantumkan bagaimana ulama-ulama kita dahulu memang ibadahnya luar biasa. Ada yang seperti kalau kita baca kitab Iqamatul Hujjah, ada yang sholat malamnya sampai 1000 rakaat, ada yang khatam Quran satu hari sampai 8 kali seperti Imam Utsman bin Affan dan segala macam. Nah, maka kata berlebihan ini itu harus sederet dengan definisi awal tadi.
UAS juga mengutip definisi dari Izzuddin Abdul Salam. Tentu saja Izzuddin Abdul Salam bukan sembarang orang, digelar sebagai Sultanul Ulama kalau tak salah saya sini. Nah, Sultanul Ulama, tapi memang beliau kalangan Syafi'iyah ya. Nanti menarik kalau kita membahas definisi ataupun pembagian-pembagian bid'ah dari Izzuddin Abdul Salam ini. Kata beliau, bid'ah itu adalah fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja, beliau mengasih definisi, bid'ah adalah satu perkara, perbuatan yang tak pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi yang mungkin sangat singkat, cuman betul-betul jami' ya. Nanti perlu penjabaran. Beliau juga mengutip definisi Imam An-Nawawi. Imam Nawawi lebih menyoroti daripada aspek bahasa. Kata Imam Nawawi, qala ahlul lughah, para ahli lughah mengatakan bid'ah itu adalah kullu syai'in, apa saja. Mau perkara agama, mau perkara dunia, mau perkara apa saja, kullu syai'in, segala sesuatu, umila, dikerjakan ala ghairi misalin sabik, tapi tidak ada contohnya. Tapi definisi ini nampaknya betul-betul umum ya, mencakup segala hal. Ibnu Hajar Asqalani juga membuat definisi lain untuk bid'ah. Kata beliau, kullu syai'in ahdasa, segala sesuatu yang dibuat dan sifatnya baru dibuat ala ghairi misalin, tapi contohnya tidak ada sebelumnya. Yusamma bid'ah, maka itu disebut bid'ah, sawa'un kana mahmudan au mazmuman. Tetapi kata bid'ah di sini, kata Ibnu Hajar Asqalani, baik perkara-perkara yang buruk maupun perkara-perkara yang baik pun ada bid'ahnya. Langsung dia menjurus kepada pembagian daripada bid'ah itu, tapi dia masukkan dalam definisi untuk menyempitkan pemahaman kita, untuk membatasi pemahaman kita, bahwa kalau bid'ah ya segala hal yang baru. Apa aja yang baru, mau yang baik-baik yang baru masuk kategori bid'ah, mau yang buruk-buruk yang baru ya masuk dalam kategori bid'ah. Itu kalau menurut Ibnu Hajar Asqalani. Nah, ini definisi ya. Saya rasa semua definisi-definisi ulama ini yang dicantumkan di dalam kitab ini hampir merucut kepada hal yang sama dalam pemahaman mereka. Bahwa pertama, mereka semua sepakat bahwa bid'ah itu artinya adalah membuat perkara yang baru. Nah, hanya saja nanti dari aspek pembagiannya ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi tentu saja kalau ulama-ulama mazhab Syafi'i setuju kalau itu dibagi. Maka UAS ketika menampilkan definisi-definisi ini tadi, itu memang definisinya hampir sama ya. Yaitu perkara-perkara yang baru, yang bisa jadi perkara baru itulah perkara agama atau di luar perkara agama, baik itu perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Ini untuk aspek definisi ya. Jadi kalau definisi kita mungkin tidak perlu panjang lebar mendiskusikan itu, cuman sekedar membatasi saja. Ada yang umum, ada yang sudah dikhususkan definisinya. Tapi yang menarik kemudian adalah pertanyaan berikutnya. Kalau kita lihat definisi Ibnu Hajar Asqalani yang dicantumkan oleh UAS ini, seakan-akan ada pembagian. Dan secara tersirat pun semua definisi yang sebelum tadi itu umum, seakan-akan bisa membuka peluang untuk terjadinya pembagian daripada bid'ah itu. Karena kalau kita bicara masalah perkara baru, hampir hari ini semua perkara baru. Cara berpakaian kita baru ya, cara budaya kita banyak yang baru. Apalagi kalau kita bicara yang baru, mungkin kendaraan kita baru, atau mungkin makanan kita baru, banyak perkara-perkara yang baru. Bahkan logat kita atau cara bicara kita banyak perkara yang bergeser. Kalau sudah bergeser dia, berarti itu perkara baru. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan yang menarik. Tadi ulama-ulama tadi membuat semacam ada pembagian ya, mahmudan atau mazmuman. Nanti di definisi yang lain ada dolalah, ada hasanah begitu ya. Definisi lain lagi ada mustaqbihah, ada ini. Nah, pertanyaan kita, apakah bisa bid'ah itu dibagi? Tentu saja ini di sini letak perdebatan yang paling dasar ini. Karena ada yang setuju bid'ah itu dibagi, dan banyak juga yang tak setuju kalau bid'ah itu dibagi. Yang tak mau membagi bid'ah, pertama
mereka mengatakan ya Rasulullah sendiri tak membagi. Ya, tentu itu landasan mereka yang paling dasar. Nah, sekarang kita tak fokus kepada mereka yang tak mau membagi bid'ah. Sekarang kita fokusnya adalah bagaimana dengan mereka yang mau membagi bid'ah itu, apa landasan hukumnya. Nah, orang yang tak mau membagi bid'ah, dia juga bakal terjebak di dalam pembagian bid'ah. Jadi kalau kita bilang, oke, bid'ah itu perkara yang baru. Kata dia, oh ya, bid'ah itu perkara baru, cuman tak bisa dibagi. Lalu kita katakan, kalau handphone ini baru enggak? Kata dia, oh handphone ini urusan dunia, berarti dia terjebak. Terjebaknya di mana? Dia ternyata membagi bid'ah itu. Ada bid'ah yang sifatnya duniawi, ada sifatnya agama, begitu. Di situ UAS membuat analogi, cerdasnya UAS. Dia buat analogi gitu. Terjebak sendiri. Orang yang mengatakan tidak boleh membagi bid'ah, akhirnya dia terjebak sendiri dengan pembagian bid'ah. Dan Kiai Haji Idrus Ramli sering menjadikan logika itu tentang terjebaknya orang dalam pembagian bid'ah. Nah, pertanyaan UAS kemudian adalah, kalau bisa dibagi bid'ah kepada dunia dan tidak dunia, kenapa tak bisa dibagi bid'ah itu kepada yang baik dengan tidak baik? Nah, ini analogi yang dipakai oleh Profesor Dr. Guru kita, Profesor Dr. Haji Ustaz Abdul Somad SMA. Saya ulangi mungkin antum sudah paham, tapi untuk tikrar saja. Orang banyak tidak mau membagi bid'ah karena takut terjebak dalam kesesatan. Tetapi ketika kita jebak dengan kata-kata, bagaimana dengan urusan-urusan hari ini kita? Mobil baru yang dulu tidak ada di zaman Rasulullah, dulu kendaraannya binatang misalkan. Sekarang ada alat komunikasi, ada baju kita, segala macam yang model baru, ada alat perekam yang baru. Lalu mereka pun akhirnya pasti akan mengatakan, kamu harus bedakan mana yang urusan dunia, mana urusan agama. Akhirnya ketika mereka membagi itu, mengatakan itu, mereka terjebak. Terjebaknya mereka akhirnya mengatakan ada bid'ah urusan dunia dan ada bid'ah urusan agama. Nah, UAS menjadikan itu sebagai senjata. Kalau urusan dunia dan urusan agama bisa dibagi bid'ahnya, kenapa bid'ah itu tak bisa dibagi mana yang baik dan mana yang buruk? Nah, disinilah akhirnya sebagai pembuka sebelum beliau mencantumkan bagaimana para ulama membagi bid'ah. Nah, akhirnya beliau mencantumkan beberapa pembagian bid'ah menurut dari kalangan ulama. Henry, potong ujung Henry. Pertama, beliau mencantumkan bid'ah dalam perspektif atau dalam definisinya Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam, mahmudatun wa mazmumatun, yaitu satu mahmudah dan yang kedua mazmumah. Kalau kita terjemahkan, satu terpuji dan satu tercela ya, atau apa bahasa lain yang paling bagus. Tetapi Imam Syafi'i tidak melepaskan begitu saja. Yang mahmudah yang mana? Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud, wa ma khalafahu fahuwa mazmum. Dia tak melepaskan definisi itu. Dia bagi definisi itu, tapi dia lengkapkan dengan keterangan. Nanti ini dijadikan bahan diskusi ya. Ini menurut Imam Syafi'i. Karena beliau katakan al-bid'ah mahmudah, tapi batasannya adalah ma wafaqas sunnah. Mazmumah, apa di situ? Ma khalafas sunnah. Dan ini definisi ini ma'ruf ya. Semua para asatidz pasti pernah mentelaah ini, bagaimana Imam Syafi'i membagi bid'ah itu kepada dua macam. Nah, maka Imam Syafi'i dalam hal ini tetap membuat batasan yang mahmudah itu adalah mawafaqas sunnah. Jadi perkara baru apapun, asalkan dia
sejalan dengan sunnah, maka dia bid'ah yang mahmudah, yang baik. Tapi kalau sudah bertentangan dengan teks atau redaksi daripada sunnah, ada perkara yang mungkin bisa ditentangkan dengan perbuatan Rasulullah ataupun hadis Rasulullah, maka dia nanti bisa menjadi sebagai bid'ah yang mazmumah. Nah, kita lengkapkan menurut Imam Syafi'i, wa jaa'a an Syafi'i aidan, dan dapat kita ambil dari Imam Syafi'i juga, ma akhrajahul Baihaqi fi manaqibihi qala al muhdasatu darbani, perkara-perkara yang baru itu ada dua macam. Pertama, ma ahdasa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an. Ini lebih luas lagi. Kata Imam Syafi'i, perkara apapun bertentangan dengan kitab, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan asar, atau bertentangan dengan ijma'. Kalau tadi ma khalafas sunnah, tapi justru Imam Syafi'i lebih meluaskan lagi. Apa saja yang bertentangan dengan sunnah, kitab, sunnah, al-asar, dan al-ijma'. Yang tak boleh bertentangan itu pada 4 hal ini: kitab, sunnah, asar sahabat, ya, asar sahabat maupun ijma'. Asalkan bertentangan dengan 4 ini, maka dia bid'ah yang mazmumah. Ini lebih luas lagi, ya. Artinya, kalau tadi kita pahami bertentangan dengan sunnah Rasulullah, berarti kalau bertentangan dengan perbuatan sahabat, itu juga bid'ah. Tapi kalau pernah sahabat melakukannya, maka dia bukan perkara bid'ah. Atau perkara yang sudah disepakatin, maka itu tidak lagi dikatakan perbuatan bid'ah. Fahazihi bid'at dolal, maka ini adalah bid'ah yang dolal. Wa ma ahdasa minal khair, adapun perkara baru yang baik, la yukhalifu syai'an min zalika, tidak bertentangan dengan kitab, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan asar, tidak bertentangan dengan ijma', fahazihi muhdasatun ghairu mazmumah. Tapi ini tidak akan tercela. Nah, itu sebagai definisi sekaligus sebagai taksim daripada bid'ah itu sendiri. Nah, kemudian Ibnu Hajar Asqalani punya istilah yang lain lagi. Pertama, wa tahqiqu annaha kanat mimma tandariju tahta mustahsinin fi syar'i fahiya hasanatun, wa an kanat mimma tandariju tahta mustaqbihin fi syar'i fahiya mustaqbihatun. Ada istilah lain. Dari Ibnu Hajar Asqalani membuat istilah lain, ada mustahsinun, ada mustaqbihun. Tetapi hampir sama. Ya. Asalkan dia perkara-perkara yang dianggap perkara yang baik, maka dia hasanah. Tapi kalau perkara-perkara itu dianggap buruk, maka dia punya istilah mustaqbihah. Nah, ini Ibnu Hajar Asqalani punya dua istilah, ya. Dia punya istilah dolalah, dia juga punya istilah mustaqbihah. Tapi sebenarnya definisinya itu hampir sama, ya. Mustaqbahah atau mustaqbihah? Mufatah, ya, mustaqbahah berarti. Mustaqbahah. Ya, mustahsan, ya, mustaqbahah, ya. Tasif. Ini Ibnu Hajar Asqalani. Bagaimana Imam Nawawi? Imam Nawawi juga membagi bid'ah, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Tetapi menurut Imam An-Nawawi itu sifatnya am. Kita ini, ya. Imam Nawawi membuat sebuah sketsa, kata dia apa? Kaidahnya kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin. Pakai wa kullu dalalatin enggak? Enggak. Bid'ah dalalah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Oh, kullu bid'atin dalalah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Dia pakai kaidah ini. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, ini kaidah ini am.
dan sudah ditaksis. Taksisnya apa? Man sanna sunnatan, man sanna fil Islam Hasanatan falahu ajrun. fil Islam sunnatan Hasanatan hasanatan falahu falahu ajruha. Sebenarnya ada sambungannya. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan sunnatan sayyi'atan wa 'alaiha wizruha. fa'alaiha. Kata dia, yang ini ditaksis sama ini. Ini pentaksisnya. Kalau orang cuma baca ini saja, maka dia akan menjadikan semua bid'ah itu sesat. Tapi kalau orang sudah turun kemari, maka dia akan melihat ada taksisnya. Taksisnya apa? Perkara-perkara yang baru yang dibuat-buat, asalkan itu baik dia dapat pahalanya. Berarti ada kata hasanah di situ. Maka sejalan dengan definisi tadi, ada kata istilah mustahsan dan ada mustaqbah. Kalau ada perkara baru yang dibuat dan itu sayyi'ah, maka dia akan mendapatkan dosanya. Nah, berarti sudah ditaksis. Yang baru semua bisa terjadi baru, yang baik-baik bisa terjadi baru, yang buruk-buruk bisa terjadi perkara baru, itu umumnya. Lalu dikhususkanlah, kalau yang terjadi baru itu yang baik-baik, maka dia baik. Kalau yang baru-baru terjadi itu adalah buruk, maka dia buruk. Di situ letak pentaksisannya, sehingga ulama menjadikan itu ada pembagian antara yang tadi hasanah dengan yang dolalah. Nah, ini istilah ini banyak ya. Jadi ada istilah dolalah, ada istilah ada hasanah, ada istilah mustahsan, ada istilah macam-macam tadi. Istilah ulama punya istilah-istilah sendiri dalam hal ini. Nah, maka kata Imam Nawawi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah hadza 'amun. Dan perkataan Rasulullah SAW, semua perkara baru adalah sesat, semua bid'ah itu sesat, ini umum, makhsusun, dan itu sudah dikhususkan. Wal muradu, yang dimaksud dengan kullu di situ adalah ghalibul bid'ah. Yang dimaksud adalah sebagian besar atau mayoritasnya memang itu adalah suatu perkara yang sesat. Jadi kata kullu di situ diterjemahkan ghalib, sebagian besar, tapi bukan jami'. Ya, kalau jami' berarti kan 100%, tapi lebih diterjemahkan kepada kalimat ghalib. Baik, menarik lagi kalau kita baca pendapat Izzuddin Abdus Salam. Ya. Izzuddin Abdus Salam ini, kalau tak salah saya, nanti coba kita baca biografinya. Dia pernah jadi mufti di Mesir, ya. Jadi qadi di Mesir. Sebelum lanjut, boleh saya masuk sedikit? Boleh, fadhil. Amma khusus jadi dalam Al-Quran ada berapa contoh? Boleh tulis ya? Fadhil. Dalam Apa khusus? Al-Quran ada berapa contoh kalimat kullu yang maksudnya amma khusus tadi? Ini karena kompong di sini. Ya. Sudah dikhususkan oleh hadis tadi bahwa dia setiap yang baru sesat dikhususkan hadis man sanna fil Islam sunnah as-sayyi'ah sunnah hasanah. Ini Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 25. Wa tudammiru kulla syai'in. Silakan lihat surah Al-Ahqaf ayat 25. Al-Ahqaf 25. Di situ ketika Allah menghancurkan suatu kaum, bahasanya wa yudammiru kulla syai'in. Kalimatnya segala sesuatu. Tetapi ketika kita tengok di ujung ayat, ternyata ada rumah yang dihancurkan, ada yang tidak. Jadi silakan masing-masing kawan-kawan tengok Al-Ahqaf ayat 25. Di ujung ayat disebutkan ada di pengecualiannya, mustathnanya ada di ujung ayat. Yang kedua dalam surah Al-Kahfi, wa ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nah, kulla safinah di situ Semua sampai. itu kan secara bentuk kalimatnya sama dengan kul yang digunakan di sini. Wa kullu bid'atin dhalalah. Di sini kullu safinah. Ternyata kalau kita tengok tafsir Imam Ibnu Katsir, yang diambil kullu safinah ini adalah yang bagus, yang jayyidah. Redaksinya lebih kurang begini, artinya yang masih berfungsi. Yang rusak enggak diambil.
Sementara bahasanya Kullu. setiap kapal. Maka kita sering mengistilahkan atau bahasa sekarang itu, kalau belanja di pasar serba 6.000, harga di dalam ternyata ada 10.000, ada 50, ada 100, ada 5.000, ada 1.000. Padahal bahasanya serba 6.000. 6.000 atau serba 5.000, tapi nyatanya di dalam ada yang bukan 5.000 atau 6.000. Maka hujjah Imam Nawawi bahwa kalimat kullu ini maksus dikuatkan oleh Al-Quran, dikuatkan oleh hadis. Ada lagi ayat Al-Quran bahwa kami jadikan segala sesuatu hidup dari air. Wa ja'alna kulla syai'in minal ma'i Hai. Itu bahasanya kulla syai'in juga. Sementara kalau kita tengok, ternyata malaikat tidak dari air, jin, setan, iblis enggak dari air. Sementara bahasanya segala sesuatu dari air. Padahal ada yang bukan dari air. Maka kalau nanti kita ditanya kenapa kul ini adalah maksus dikuatkan oleh hadis, dikuatkan oleh Al-Quran. Setidaknya ada 3 tadi. Surah Al-Kahfi tadi, kemudian surat Al-Ahqaf 25, surat apa yang satu lagi? Surah Fatir. Wallah. Nah, jelas 3 ini di antara bukti bahwa kalimat yang kullu bid'atin dhalalah maksus, kalimat umum dikhususkan. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khair. Itu memperkaya itu ya. Ini memperkaya ini satu Al-Kahf 25. Kemudian Kemudian ayat tadi Al-Kahfi. lupa ayatnya berapa? Tapi Al-Kahfi Iya. Al-Kahfi ayat 79. 9. Silakan ditambahkan kemudian surah Fatir itu salah. Fatir berapa ya? Wa ja'alna kulla syai'in Hai. hai. Baik, Ustaz Ghafur, silakan kita kasih tanggapan dulu Ustaz sebelum saya lanjutkan. Dan kalau saya ingin menanyakan saja mungkin Ustaz, kenapa kira-kira yang selama ini atau bisa nanti ditambahi kan, yang kita lihat memang membagi bid'ah ini adalah ulama-ulama dari kalangan Syafi'i. Kenapa dari kalangan ulama-ulama yang lain seperti mana tahu ada tambahan nanti Hambali dan lain sebagainya tidak masyhur dalam bidang membagi bid'ah. Kalau tadi kan Imam Nawawi membagi bid'ah, Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga Syafi'i. Kira-kira imam-imam yang lain apa sebab tidak muncul? Kira-kira begitu. Baik. Ada pertanyaan dari Ustaz Ghafur, mungkin ada yang lain bisa menambahkan atau memperkaya. Apakah dalam mazhab lain ada pembagian bid'ah ini? Kalau saya lihat ulama rata-rata membagi bid'ah ini, hanya Imam Syafi'i yang tidak. Kalau kita tengok dari yang dipaparkan oleh Hanafi dan data-data yang ada, seperti yang ditulis oleh Syekh ini Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari, beliau mengatakan banyak ulama yang membagi bid'ah itu. Yang tidak cuma Imam Syafi'i yang kita bilang yang susah. Artinya menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa beliau tidak membagi sementara yang lain membagi? Dan fakta di lapangan kita harus membagi. Maka di sini kata beliau Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari, "Walam yashuz ala hadha al-ittifaq ila Syafi'i sahibul i'tisam, fa innahu ankara hadha al-i'tisam." Ini kalimat Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari. Beliau menafikan, Imam Syafi'i saja menafikan, sementara yang lain mengatakan harus dibagi menjadi bid'ah hasanah dan tidak. Karena bukti dari dalil banyak. Contoh ayat Al-Quran dan hadis yang kita baca tadi. Kalau kita tambahkan asar Sayyidina Umar itu ni'matul bid'ah hazi. Itu sahabat banyak yang mendengar kalimat beliau, tapi semuanya tidak ada yang menafikan. Artinya sahabat yang lain paham bahwa yang dimaksudkan itu bid'ah secara bahasa itu terbuka lebar, tapi secara syariat bid'ah itu baru ma khalafa syariah tadi. Sementara selama tidak khalafa syariah, dia tidak termasuk bid'ah. Yang kalau kita tengok hakikat yang dibuat Umar tadi adalah sunnah. Dan sampai hari ini dihidupkan oleh ulama empat mazhab dan kita semua. Jadi yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar tadi bid'ah lughatan laisa syar'an. Maka berarti secara lughah dia sangat umum, lepas. Dan yang saya lihat sebenarnya memang dari kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan kata pembagian itu, walaupun nanti kalau kita lihat di dalam usul-usul fikih dalam ulama-ulama mazhab lainnya itu juga membagi tapi tidak secara langsung.
Mereka juga akan ada terlihat nanti pembagiannya, tapi tidak secara langsung. Ada yang mengatakan ini perkara ini bid'ah, ini perkara tidak bid'ah. Tapi kan secara konteksnya itu juga pembagian. Baik, yang lain ada tanggapan Ustaz Khair? Masalah bid'ah ini antum yang banyak berkecimpung masa perdebatan umat masalah bid'ah. Iya. Di lapangan. Di antaranya yang di lapangan terjadi. Ketika kita bagi bid'ah itu menjadi dua kadang-kadang merujuk dari Mahmud. ketika dihadapkan kata kullu, mereka langsung fokus wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Artinya kalau kita katakan seperti analogi yang dipakai UAS, itu kalau kita contohkan handphone, mobil, apa ada di zaman Nabi? Nggak ada, berarti bid'ah, berarti antum sudah terjebak pada pembagian gitu ya. Mereka tidak, masih bisa beralasan terus. Karena yang dimaksud kullu bid'atin di sini, kullu bid'atin terkait agama otomatis. Jadi nggak kita bagi lagi konteksnya kan. Dunia atau tidak. Seperti apa kira-kira kita menanggapi? Baik. Itu perlu dihidupkan. Ya. Berturut-turut. Kalau saya mikirnya begini ya. Ya memang perkara agama ini kan memang ada yang baik, ada yang buruk juga Ustaz. Artinya ada yang perkara yang dibuat-buat orang yang baik, ada juga perkara-perkara yang dibuat oleh orang dalam agama ini buruk. Maka pembagian itu pun kalau saya lihat dalam ulama mazhab Syafi'i tak lagi menyinggung masalah mana dunia mana tak dunia. Yang dia bagi itu dia tidak masalah dunia dan tak dunia lagi. Dia udah fokus masalah agama. Dan ketika dia fokus kepada masalah agama pun yang dia fokuskan mana yang baik yang dibuat orang dalam agama, mana yang buruk yang dibuat orang dalam agama. Ada misalkan dibuat orang dalam agama dan itu perkara buruk dan tidak. Karena kan kalau dalam bahasa usul fikih al-aslu fil ibadah bukan kalau tahrim, kalau muamalah baru al-aslu fil muamalah itu. Orang tuh banyak menjadikan itu sebagai tameng juga. Oh, kalian udah membuat definisi bahwa al-aslu fil ibadah itu adalah tahrim. Kenapa kalian buat juga? Perkara ibadah itu, maka ulama-ulama mazhab Syafi'i ketika membagi tadi pun dia tak lagi fokus masalah ada dunia mana ada masalah akhirat. Dia udah fokus juga pada masalahan ibadah. Nah, itu kalau menurut saya ya. Baik. Apa tadi suaranya saya ada bagi dunia yang akhirat ya? Di lapangan Ustaz, ternyata orang-orang yang menganggap kullu bid'ah itu bukan dibagi ke dunia, akan tetapi khusus untuk ibadah. Ibadah juga. Iya, ibadah. Jadi langsung terjemahan yang dibuat mereka tuh kullu bid'ah dhalalah itu untuk ibadah. Kullu bid'ah masalah ibadah. Nah. Karena mereka kaitkan lokal khairan dasar tidak. Mungkin orang itu. Itu perkataan siapa? Nah itu yang dipopulerkan. Iya. Akhirnya kita perlu dukung. Kata Ustaz itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena khairan buat. Iya, itu kan memang ayat Al-Quran. Ada yang menarik bahwa menjawab ini bahwa Nabi ternyata meninggalkan sesuatu itu tidak sekedar dia tidak baik dibuat atau terlarang syariat. Artinya perkataan tadi Ustaz jawab bahwa ada kaidah syariat at-tarku la yufidu tahrim, bahwa setiap perkara yang Nabi tak membuat, Nabi membiarkan dan meninggalkan tidak bermakna otomatis haram. Contoh, ada beberapa contoh adalah ketika Nabi SAW beliau dihidangkan top. Kita sering mengartikan top itu biawak mungkin bahasa kita. Ketika itu Rasulullah SAW beliau katakan saya tidak memakan ini. Kenapa? Sahabat Khalid bertanya, haram ya Rasul? Rasul tanya apakah haram? Dok tadi. Ternyata kata Rasul bukan haram sebabnya, tapi u'afu. Saya enggak biasa makan. Enggak suka. Enggak ada di kampung saya. Jadi kami enggak biasa makan ini. Mungkin sama kayak kita. Ustaz suka tempoyak. Ustaz suka tempoyak. Tempoyak kau. Tempoyak sudah. Ternyata tempoyak itu begitu awal makan bisa muntah. Sebagian orang. Tapi kalau orang sudah suka, justru ketagihan. Nah, ini berarti Rasul barangkali seperti itu kita terjemahkan. Kalau beliau tak biasa makan, ketika dipaksa makan, mungkin terjadi hal mudarat seperti itu.
kayak pertama makan full masya Songnya Allah. gitu juga saya dapat. Mungkin begitu. Ada dagingnya juga dagingnya apa tuh? Sosis tuh. Kibdah. Enggak. Daging yang dipanggang tuh, Bang. Kayak sosis daging. Kayak Kufta. Jadi Iya. Rasul dengan sesuatu kata beliau tidak biasa di kampung saya. Kemudian mulai jadi Rasul karena beliau tugas beliau banyak, contoh menyampaikan dakwah, berdebat dengan orang musyrik, dengan ahlul kitab, jihad, kemudian membuat berbagai perjanjian dengan Rasul segala macam. Kemudian Nabi SAW beliau mengatur zakat dan bagaimana pembagian dan juga penarikan zakat. Kemudian memutuskan berbagai perkara. Kemudian menyampaikan hakam hukum dan juga memimpin keluarga beliau. Perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan besar yang butuh energi, sehingga tidak sempat lagi mengerjakan hal yang hari ini bagi semua orang bisa berinisiatif melakukan banyak hal. Maka Laukana khairan lasabaquna. Lasabaquna ilaiha. Di zaman itu orang tidak memandang itu prioritas, atau tidak memandang itu satu yang maslahat, atau tidak memandang sesuatu yang bisa menjadi sabil atau metode atau media atau cara untuk mengajak orang kepada kebaikan. Tapi hari ini orang kalau nggak dikumpulkan, mereka nggak akan sadar untuk mengejar agama. Maka oleh para ulama kita ketika ada momen tertentu sengaja mengumpulkan umat. Pertanyaannya, kapan mau mengumpulkan umat? Setiap hari orang nggak bisa. Sekali sepekan kenapa? Sekali sepekan orang bertanya lagi. Sekali dua pekan kenapa? Maka dia bilang momentum tertentu. Nah, saya melihat begitu bahwa ternyata kaidahnya tidak semua yang tidak dibuat Nabi dibiarkan Nabi, ditinggalkan Nabi bermakna haram, terlarang dibuat atau tidak dibuat. Dan tidak juga Nabi tidak mau melakukan itu karena hal ini tidak baik, tapi ada hal lain yang menyibukkan Nabi. Saya pikir sahabat juga begitu. Apalagi zaman dahulu sibuk menyebarkan ilmu, mengarang kitab, mengajarkan ilmu, kemudian sibuk peperangan yang banyak terjadi di negara Islam. Hari ini kita nggak sibuk dengan itu, sehingga kita berpikir bagaimana perluasan yang lebih bisa membawa umat kepada agama lagi. Saya pikir begitu. Sehingga kalimat lakukan khairan lasabaquna ilaiha itu bukan kalimat lepas yang bisa untuk memvonis setiap yang baru tidak boleh. Ini sebenarnya ayat Al-Quran. Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala allazina kafaru, dan berkatalah mereka orang-orang kafir, lau kana khairan ma sabaquna ilai. Nampak saya itu asal comot aja itu kaidah itu. Mereka hendak juga baca ayat itu secara utuh, ternyata itu perkataannya orang kafir kan. Nah, terus kita tidak fokus tentang mereka yang tidak mau membagi bid'ah itu menjadi dua, tapi kita kan fokusnya tentang pendefinisian daripada kata bid'ah tadi. Apalagi dalam Al-Quran banyak qarina-qarina ataupun ayat-ayat yang hampir serupa menggunakan kalimat kullu, maka secara bahasa kullu itu perlu dikaji. Apakah kullu itu semuanya bermakna lil jami', atau bisa jadi kullu itu bermakna lil ghalib atau lil ba'di. Coba kita lihat ayat Al-Quran, apakah semua kullu lil jami'? Ternyata Ustaz Al-Nam sudah tadi paparkan, tidak semua kullu itu bermakna lil jami'. Jadi kita tidak fokus kepada mereka setuju atau tidak setuju tentang pembagian tadi, tapi kita fokusnya bagaimana kita membagi itu, karena makna kullu itu sendiri tadi masih ada kesempatan bagi kita untuk membagi kullu berdasarkan dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah maupun perbuatan para sahabat dan juga kesepakatan para ulama. Baik, ahlan wa sahlan. Kita lanjutkan ya. Khair saja. Memang betul mereka bisa buat alasan banyak tentang itu, tapi kita tidak fokuslah dengan. Iya, ada aja nanti. Jadi kita kalau bisa jangan membuat satu hukum tapi asumsi mereka. Jadi kita bangun pakai landasan asumsi kita. Kalau asumsi mereka bisa berkilah. Yang tak mau membagi bid'ah dia punya kilah sendiri, tapi kita tak usahlah pakai berdasarkan kilah mereka kita membangun, tapi kita punya landasan hukum sendiri satu gitu ya. Ada yang menarik. Ada juga. Iya, sama-sama ada nih. Gantian. Pasal Ustaz. Nah, maksud saya sih ada juga yang hal dunia yang mereka bid'ahkan. Contohnya kan yang tasbih itu kan dunia saja, kalau membuat tasbih itu mereka membid'ahkan juga. Kemudian kita mengalasan itu juga dengan Abu Hurairah, dia juga pernah menyimpulkan tadi untuk menghitung itu. Jadi ini dijadikan landasan kita untuk berdalil gitu. Dan mereka mengaku itu bid'ah. Sementara sahabat juga melakukan itu.
kadang terjadi perbedaan gini, Sir. Yang kita anggap ini dalil, kadang menurut mereka itu bukan dalil. Kita menganggap ini adalah sebuah dalil, maka kalimat bid'ah ini tidak cocok karena berbenturan dengan dalil ini. Karena semua kita mestinya sepakat, mau mereka setuju, mau kita tak setuju, semuanya pasti sepakat kalau ada dalil tak mungkin bid'ah. Tapi kadang yang terjadi perdebatan itu, kita menganggap itu sebagai dalil, ternyata mereka menganggap itu tidak sebagai dalil. Di situ juga kadang terjadi perdebatan panjang di situ. Ini menarik kan, Ustaz? Ada pembagian duniawiyah dengan diniyah. Pembagian ini enggak ada dari syariat ini. Dari Nabi tidak, sahabat tidak, dalalah pun tidak ada. Maksud dalalah artinya indikasi pun enggak ada pembagian begini. Yang ada pembagian itu dalalah nas adalah mahmudah mazmumah ini atau hasanah sayyi'ah. Buktinya kita baca tadi dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sementara ini enggak ada ini. Dan kawan-kawan kita mengatakan bahwa bid'ah itu bisa dibagi duniawiyah dengan diniyah. Semua yang bersifat diniyah pasti perlu bid'ah dia. Ya. Sementara semua sifat diniyah tidak masuk perlu bid'ah dia. Permasalahan ini bahaya. Bagaimana nanti kalau kita misalnya punya alat perekam, tidak terikat perkara agama, jangan-jangan semua direkam situ boleh nanti. Sehingga buat porno pun, buat film-film yang terlarang pun, itu tidak masalah alat kita dipakai itu nanti. Mobil itu kan alat, dia akan menjadi hukum sesuai dengan pekerjaan orang memakainya. Tapi orang jika mengatakan bahwa itu perkara di dunia, bisa-bisa mobil itu buat apa saja boleh dibuat nanti. Itu bahaya, itu sekuler kita justru. Lebih terjebak lagi, bisa sekuler kita. Artinya bahkan ruangan seperti ini kalau kita anggap ini perkara dunia, bisa sekuler kita nanti. Ini nggak ada hukum agama di sini. Padahal di sini kalau dipakai untuk pengajian, buat diskusi, untuk sholat, untuk muzakarah, itu perkara yang baik menurut agama. Itu Zat. Maka ini bahaya pembagian duniawiyah dengan diniyah ini. Bisa menyebabkan kita sekuler, keluar justru dari agama gara-gara pembagian ini. Dan ini tidak ada berasal dari syariat, baik secara dalil, apakah lafzan ataupun maknan. Artinya secara mantuk mafhum nggak ada ini. Yang ada ini secara mafhum didapati. Buktinya banyak kita temukan tadi. Wallahu a'lam. Sah kalam. Baik, clear ya? Kalam jamil. Ahlan, sahlan. Sajis. Baik, sekarang kita coba lihat lebih luas lagi. Izzuddin Abdus Salam justru tidak dua, justru dia berdasarkan dengan hukum taklifi, dia membagi bid'ah itu menjadi 5. Al-bid'ah itu, ini kata agak panjang nih, kita baca ya biar agak lengkap definisi apa kita, informasi kita. Fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal dia sebutkan definisi bid'ah itu adalah perkara yang tak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Tetapi kata wahiyya munqasimun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Kita tambahkan catatannya ya. Ini kalau disketsakan kita lebih enak memahaminya. Tadi Imam Syafi'i, sekarang bagaimana ulama yang jauh setelahnya, yaitu Izzuddin Abdus Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bantu saya. Izzuddin Abdus Salam. Abdus Salam membagi bid'ah menjadi 5. 1. Bid'ah wajibah. 2. Muharramah. Yang ketiga bid'ah mandubah. Yang keempat makruhah. Yang kelima adalah mubah. Wah, ini lebih gawat lagi nih. Bukan hasanah dolalah lagi, bukan mahmudah mazmumah lagi, tapi justru dia sudah mengaitkannya dengan hukum berdasarkan perbuatan. Maka kata beliau sambungannya apa? Wa tariqu fi ma'rifati zalika. Nah, anta ardul bid'ata ala qawaidis syari'ati fa in dakhalta fi qawaidil ijab fa hiya wajib. Kalau dia masuk dalam arena wajib, maka dia jadi wajib. Wa in dakhalta fi qawaidit tahrim fa hiya muharrama. Kalau kamu sudah masuk kepada area haram, maka dia hukumnya haram.
Wa in dakhalta fi qawaidil mandub fa hiya manduba wa in dakhalta fi qawaidil makruh fa hiya makruha wa in dakhalta fi qawaidil mubah fa hiya mubaha walil bid'ah al wajiba amsilah. Ini dia buat contoh. Satu, al-ishtighal bi ilmin nahwi. Kata dia ilmu nahwu itu bid'ah. Karena di zaman Rasulullah mungkin tidak ada pengklasifikasian atau pengkotak-kotakan disiplin ilmu. Tapi menurut Izzuddin Nabi Salam berarti apa? Berdasarkan definisi itu ilmu nahwu itu pertama bid'ah. Tetapi bid'ah yang mana? Kata dia karena gini. Al-istighal bil ilmin nahwi. Orang menyibukkan diri untuk mempelajari ilmu nahwu allazi yufhamu bihi kalam Allah. Tapi dengan belajar ilmu nahwu itu dia bisa paham ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamu Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa zalika wajibun li anna hifdzas syariati wajibun. Karena paham terhadap teks Quran hadis itu wajib, maka akhirnya mempelajari perkara yang bid'ah ini tadi menjadi wajib. Nah, ini kan menarik juga. Udah dicocokkannya pula bid'ah tadi berdasarkan dengan af'al mukallifinnya. Ya, kalian sibuk diri tentang apa? Kalau kalian menyibukkan diri perkara yang wajib, ya, karena ada kaidah lain ma la yatimul wujub illa bihi fa wajib. Sekarang sesuatu yang tak dapat kita laksanakan kewajiban kecuali itu, maka itu adalah menjadi wajib. Nah, ini dia contohkan. Dan ini menarik sekali kalau menurut saya. Maka kata dia wa ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Al-misalu tsani, contoh kedua. Hifzu gharibil kitab was sunnah minallah. Kita menghafal atau apa ini artinya? Kalimat-kalimat yang gharib. Gharib ini kan kalimat-kalimat yang mungkin aneh di dalam asing di dalam kitab dan sunnah dari perkara bahasa. Agak jarang dipakai Dipakai orang, cuman kita pelajari, kita ini, dan itu kalau tak dipelajari nanti bahaya. Maka mempelajarinya itu di zaman Rasulullah tidak ada orang belajar itu. Maka kita mempelajarinya menjadi wajib. Tadwinu usulil fiqhi, membukukan ilmu usul fikih itu juga perkara baru, karena sebagaimana yang kita ketahui Imam Syafi'i lah orang yang pertama membukukan ilmu usul fikih, kitab Ar-Risalah. Berarti Imam Syafi'i membuat perkara yang bid'ah. Tetapi belajar usul fikih ini adalah perkara wajib untuk mengetahui mana wajib, mana haram, mana ini segala macam. Maka belajar usul fikih pun membukukan usul fikih menjadi wajib, karena khawatir nanti orang-orang setelah Imam Syafi'i enggak tahu nanti tentang ilmu usul fikih, mereka kesulitan mengetahui ini haramkah, ini bolehkah. Maka mentadwin ilmu usul fikih menurut dia termasuk perkara bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah wajibah. Al-misalur rabi' al-kalamu fil jarah wa ta'dil li tamyizi sahih min as-saqim. Kita enggak tahu mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, mana yang punya penyakit hadisnya. Maka mau tak mau kita harus mempelajari ilmu jarah wa ta'dil. Maka ilmu jarah wa ta'dil juga tidak ada di zaman Rasulullah, maka dia bid'ah. Tapi bid'ahnya masuk kategori wajib. Wa qad dallat qawaid asy-syari'ah ala anna hifdz asy-syari'ati fardhu kifayah. Bahkan ada yang sifatnya fardhu kifayah. Fi ma zada 'ala al-qadr al-muta'ayyin wa la yata'ti hifdz asy-syari' illa ma zakarnahu. Ada juga walil bid'ah al-muharrama amsilah. Ada juga bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram yang mana? Mazhabul qadariyah. Ya, paham qadariyah. Mazhabul jabariyah, paham jabari. Wa minha mazhabul murji'ah, ya paham murji'ah. Wa minha mazhabul mujassimah, dan juga paham mujassimah. Ya, waraddu, kata dia apa? Waraddu ala haula minal bid'ah wajib. Nah, karena itu menolak mereka paham qadariyah jabariyah ini adalah perkara yang wajib. Karena apa? Karena bid'ahnya mereka masuk kategori bid'ah yang muharram. Ada juga bid'ah al-mandubah, bid'ah yang mandub. Amsilah minha ihdasur ribti wal madarisi wa bina'ul qanatir. Dulu jembatan-jembatan tidak ada. Sekarang dibuat jembatan. Nah, ini kan dunia lagi nanti kata mereka. Dulu jembatan tidak ada, lalu dibuat jembatan. Maka jembatan itu bid'ah. Tapi ini sunnah loh. Kalau enggak orang kerepotan untuk kesana kesini kan. Begitu juga madaris. Dulu enggak ada sekolah-sekolahan, enggak ada TK-an, enggak ada aliyahan, enggak ada pesantrenan. Lalu dibuatlah pesantren. Karena pesantren itu perlu agar orang mudah untuk belajar agama, maka dia sifatnya bid'ah yang mandubah. Wa minha kullu insanin ma lam ya'had fil asril awal
perkara-perkara yang baik yang mungkin dulu di zaman Rasulullah tak dilakukan, seperti salatut tarawih. Di zaman Rasulullah salat tarawih itu tidak dilakukan secara berjamaah, lalu Umar bin Khattab melakukannya secara berjamaah, maka itu juga bid'ah. Terkenal ucapan Umar bin Khattab di situ, bid'ah itu apa? Nikmatul bid'ah hazi, inilah nikmat yang paling nikmat dalam perbuatan bid'ah. Kalimat itu tentu saja ya jadi pegangan untuk kita ya begitu ya. Wa minha al-kalamu fi daqa'iq tasawuf, yang mempelajari tentang bagaimana ilmu-ilmu tasawuf. Al-kalam fil jidal fi jam'il mahafil al-istidlal alal masail iza qusida bizalika wajhullah subhanahu wa ta'ala. Walil bid'ahil makruha amsila, ada juga yang bid'ah yang makruh seperti zukhrafatul masajid, menghias-hias mendekor masjid. Ini justru disebut sebagai bid'ah yang makruha, perkara-perkara yang tak ada tapi disebut dengan makruh. Wa minha tazwiqul masahif, apa tazwiq ini? Melantunkan ayat-ayat Quran. Yang melantunkan ayat Quran itu juga termasuk menurut dia itu perkara makruh, dikhawatirkan nanti akan mengalihkan maknanya. Apalagi wa amma talhinul Quran bihaitsu tataghayyuru alfazu an al-wad'il arabi fal aslu annahu minal bid'ah murah, bahkan bisa jadi bid'ah muharramah kalau seandainya nanti dapat merubah makna dan teks daripada ayat Quran itu sendiri. Ada juga bid'ah mubahah, bid'ah yang boleh, seperti musafaha akib as-subhi wal asri. Orang jabat tangan setelah solat, apa salahnya? Nah, berjabat tangan itu di luar solat itu kapan saja itu perkara sunnah. Lalu kalau kita menjabat tangan selesai solat, maka itu tidak ada masalah ya. Karena kita tidak menambah pekerjaan solat, kita cuma melaksanakan ibadah lain di luar ibadah solat, karena berjabat tangan itu juga adalah perkara ibadah. Nah, jadi Ibnu Hazar Izzuddin Abdul Salam sangat menarik sekali ya. Bahkan menurut dia bid'ah itu bahkan berdasarkan perbuatan manusia dan tujuan yang melakukannya dan dampak-dampak dari perbuatannya, sehingga nanti apa, bid'ah itu ada saatnya haram, bid'ah itu ada saatnya justru malah wajib untuk dilaksanakan. Bahkan ada makruh, ada sunnah, ada mubah. Imam Nawawi menyetujui pembagian bid'ah menjadi 5. Kata Imam Nawawi, qala ulama al-bid'ah khamsatu aqsam, wajibah, mandubah, muharramah, makruha, wa mubaha. Faminal wajibah nazmu adillatil mutakallimin liraddi alal mulahidah. Mulahidah. Kita membuat dalil untuk menolak paham ateis. Ya itu kan wajib bagi kita untuk menolak paham ateis. Padahal kita menyusun dalil itu tidak ada. Lalu kita susunlah dalil-dalil, kita buat semacam rangkuman-rangkuman dalil untuk menolak pendapat mereka, itu jadi wajib. Wal mubtadi'in, dan ahli-ahli bid'ah wasyibhu zalik. Wal minal manduba, contoh yang manduba, tasnifu kutubil ilmi, mengarang ataupun menyusun kitab-kitab, wa bina'ul madaris wa ribti wa ghairi zalik, dan membuat madrasah-madrasah dan lain-lain. Wa minal mubah at-tabassut fi alwanil at'imah, ada juga perkara yang boleh ya, at-tabassut fi alwanil at'imah, kita mengkreasikan warna-warna makanan wa ghairu zalik, itu perkara-perkara yang boleh, dan kalau kita kreasikan pun itu tidak ada. Artinya makanan-makanan mungkin di zaman Rasulullah ini makanan tidak ada, kita buat jenis makanan baru, maka tak ada masalah. Misalnya selawat itu mungkin tidak ada di zaman Rasulullah ya. Lalu di zaman sekarang hadir. Wal haram wal makruh zahirani, dan haram makruh itu perkara yang zahir. Ibnu Hajar Asqalani juga membagi menjadi 5. Wa qad tanqasimu ila al-ahkamil khamsah. Bid'ah itu bisa menjadi 5 berdasarkan hukum ahkam taklifi menjadi 5. Bid'ah itu terkadang terbagi ke dalam hukum yang 5, wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Nah, pertanyaan berikut adalah, jika tidak dilakukan Nabi maka haram, benarkah? Ini mungkin udah pembahasan lain ya. Ini udah pertanyaan berikutnya, tidak masuk dalam pembahasan pembagian 5 tadi. Nah, mungkin ada yang ingin komentari masalah pembagian bid'ah menjadi 5 ini. Silakan. Ustaz Ahmad Mukhlisin, ada yang mau dikomentari? Kifayah, taib. Ustaz Khair pernah
berkecimpung di dunia perdebatan masalah lima. Saya melihat gini Ustaz. Oke, fadhil. Ini Imam Imam Ibnu Izzuddin. Hajar, Imam Muslim, Imam Nawawi, semua imam melihat bahwa pengertian bid'ah ini karena yang dia mengambil dari aslullah. Bid'ah ini dari segi bahasa. Ini kan setiap yang baru kan? Nah. Setiap yang baru itu dia bisa jadi harus dilakukan. Mana dia harus dilakukan? Boleh jadi tidak boleh dilakukan. Atau harusnya tadi tingkatnya pada mana tadi yang ini? Wajib. Ini kok wajib, muharramah, makruh, mubah, mandubah. Makruh ada. Tingkatnya pada mandubah. Atau sama kita buat atau tidak kita buat, sama-sama boleh dibuat, boleh tidak dibuat. Maka kalau tadi ada hal memang kita tuh mesti buat belakangan. Contoh di zaman Nabi yang debat dulu langsung Nabi. Tapi setelah Nabi meninggal, kalau orang-orang mulhidah itu tidak kita jawab, maka syubhat mereka mungkin masuk ke masyarakat. Akhirnya masyarakat awam akan terbawa pemikiran mereka. Yang itu pada akibatnya orang-orang bisa jadi agama ini bisa tanpa ada kendali, tanpa ada yang menjaga. Berarti harus dibuat Ustaz. Nah. Maka pembagian Al-Is bin Abdul Salam ini sangat penting dan harus dibuat ini. Kalau tidak bisa jadi agama ini lama kelamaan bisa jadi hilang atau umat bisa lepas kendali. Kalau tidak ada yang belakangan berusaha menghidupkan agama, maka bagian menghidupkan agama harus ada yang wajib ini, harus ada yang mandub ini. Itu Ustaz. Kalau tidak nanti justru kita jangan-jangan agama ini segalanya ibahiyah aja nanti. Berarti pembagian beliau ini sebuah kemestian. Karena hukum setiap perbuatan manusia itu pasti ada hukumnya. Wajib, mandub, makruh, mubah, haram. Dan perbuatan manusia berkembang terus. Yang di zaman Nabi, zaman sahabat itu mungkin nggak dibuat lagi oleh orang zaman sekarang. Perbuatan orang zaman sekarang mungkin tidak ada di zaman dahulu. Apabila tidak kita buat dengan hukum yang 5 ini, bisa-bisa perbuatan manusia banyak nanti yang lepas dari kendali. Maka ini Ustaz, kita melihat ini sebuah kemestian. Ya. Dan sampai akhir zaman ini mesti dibuat kelima ini. Kalau tidak nanti orang bisa sembrono dan sembarang dalam menjalankan Agama. Allah A'lam. Baik, saya rasa ini batasan ya. Penting juga bagi kita untuk mengklasifikasikan itu secara jeli dan menjelaskan tengah masyarakat supaya pertama mereka tidak terlalu melebar dan tidak merasa terlalu sempit agama ini. Baik, yang lain silakan. Barangkali nanti kita buatkan juga video pendek terkait dengan 5 hal ini sekaligus contoh-contohnya supaya orang ketika menganggap ini tak dilakukan oleh Rasulullah mereka tidak berani melakukannya. Lalu kemudian dikuatkan dengan beberapa pendapat para ulama tadi. Sederhana, ketika ada seorang jemaah bertanya tentang mengangkat tangan waktu takbiratul ihram, satu bawah atau satu telinga Ustaz. Kemudian saya jelaskan dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lalu kemudian yang sebelahnya nimpalin. Yang nimpalin ini pahamnya paham salaf. Kalau itu betul katanya. Betul, dia membetulkan. Lalu kemudian yang kedua katanya, kalau mengangkat tangan berdoa waktu khutbah itu baru tak boleh gitu. Nah, itu baru bid'ah katanya. Cuman waktu itu saya tidak menimpali karena dia bukan yang cuman dia nimbrung ketika saya berbicara dan waktu itu juga keluar. Makanya silabus. Lalu kemudian untuk sampai pada tingkat berikutnya barangkali kita juga harus merambah hal-hal yang seperti ini. Hal-hal seperti ini mungkin di antara kita nanti di salah satu beberapa tempat kajian perlu bedah buku ini barangkali mulai dari awal untuk kemudian pengetahuan tentang bid'ah ini semakin jelas. Jadi orang tidak mengklaim bid'ah itu menjadi salah satu hukum yang dikatakan muharramah saja sementara mengabaikan beberapa hal yang terkait dengan yang sudah dilakukan para sahabat dahulu. Wallahu a'lam. Baik, mulai ada yang berdiskusi atau nambahkan? Baik. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah yang tak dilakukan Nabi itu haram? Itu pertanyaan berikutnya. Karena mereka mengatakan ini tak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang ditakutkan oleh sebagian umat kan begitu. Wah, ini Nabi tak pernah lakukan. Sehingga apa? Orang mau ziarah kuburan menjelang Ramadan aja orang takut. Karena Nabi tak pernah menyuruh untuk melakukannya. Atau misalkan orang berzikir berjamaah takut karena Nabi tak pernah meninggalkan. Sehingga muncul pertanyaan yang menarik, apakah tak dilakukan Nabi itu adalah perkara yang haram? Argumennya adalah ada satu
tadi at-tahrim. Meninggalkan itu mengandung makna bahwa itu diharamkan. Tetapi apakah itu generalisir semua yang ditinggalkan Nabi itu perkara yang haram? Maka perlu kita melihat, kalau kita menghukumkan semuanya, maka kita perlu juga apakah Nabi pernah tidak melakukan sesuatu itu haram. Maka menarik tadi Ustaz Anop sudah memulai untuk membacakan satu kisah tentang Nabi tidak mau makan dok. Kata Khalid al-haram qala la lakinnahu la yakunu bil ardi qaumi, kaumku tak pernah makan ini. Rasulullah berarti tidak suka. Maka nanti perlu kita lebarkan tentang af'alun Nabi itu sama tarkun Nabi. Kalau af'alun Nabi itu ada yang jibli, ada yang tatbiki, ada yang bayani, itu perlu juga dijelaskan. Nah, seperti misalkan Nabi tidak makan dof, itu jibli kah atau tidak? Ternyata itu termasuk kategori jibli. Jibli itu kan berarti Nabi selaku manusia biasa saja wajar ya, ada yang dia tidak suka. Tapi apakah tidak sukanya Nabi itu hujah? Yang jibli itu ulama sepakat mengatakan itu tidak hujah. Jibli itu sepakat ulama mengatakan tidak hujah. Jadi bentuk rumah Nabi kita tak perlu bentuk rumah kita seperti itu. Mangkoknya Nabi tak mesti mangkok kita seperti itu. Nah, itu perlu diperluas sampai kepada tahap itu. Nah, ini contoh yang bagus bahwa Nabi tidak makan dof dan itu ternyata bukan perkara yang haram. Atau di hadis lain Rasulullah SAW pernah meninggalkan sesuatu karena khawatir umatnya merasa berat. An Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW salat di masjid zata lailatin. Rasulullah pernah salat di masjid pada suatu malam. Fasala bi salatihi nasun summa sala fil minal qabilah fakasuran nas majtama'u min al-laili salisa al-rabi'ani. Tarawih ya. Nabi tarawih di malam pertama, lalu Nabi ikut orang kedua, ketiga orang. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah SAW. Malam keempat Nabi tidak keluar. Falamma asbaha qala qad ra'aitu allazi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruj ilaikum. Aku nampak kalian salat tadi, cuman aku bukan tak bisa keluar, kata Rasulullah. Illa anni khasitu an tufrada alaikum. Aku tak ikut melaksanakannya, meninggalkannya karena aku takut itu jadi wajib. Wa zalika fi Ramadan, dan itu salat malam Ramadan. Artinya Nabi tadi tak melakukan gara tak suka. Yang kedua, tak melakukan gara takut memberatkan. Berarti tak melakukan itu bukan berarti semuanya haram. Nah, ini banyak alasannya. Atau contoh lain Rasulullah mengatakan laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Seandainya tak memberatkan kalian, akan kuwajibkan kalian untuk menggosok gigi setiap kali mau sholat. Lalu kenapa Nabi meninggalkannya, tidak menyuruh umatnya? Nah, alasannya takut memberatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang tidak terlintas di pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, An Jabir bin Abdullah anna imra'atan qalat, ini hadis populer ini. Ya Rasulullah, seorang perempuan berkata, ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taqulu alaihi fa inna li ghulaman najjar. Ini masalah mimbar bukan salah saya. Sudikah engkau kubuatkan sesuatu, engkau duduk di atasnya, sesungguhnya aku mempunyai hamba saya tukang kayu. Nabi tak terpikir membuat mimbar. Nabi tak membuat mimbar, bukan Nabi tak mau membuat mimbar. Nabi tak mau membuat mimbar bukan karena mimbar itu adalah bid'ah. Ternyata Nabi memang tak terpikir sama Nabi membuat mimbar. Lalu ada seorang perempuan punya budak yang pandai tukang kayu, kata dia, mau nggak aku buatkan? Akhirnya dia membuatkan itu untuk Rasulullah SAW. Rasulullah tidak membuat mimbar bukan berarti mimbar itu haram, tapi karena tidak terlintas untuk membuat mimbar sampai perempuan itu menawarkan mimbar. Lalu apakah karena Rasulullah tidak membuatnya maka mimbar menjadi haram? Tentu saja tidak. Nah, gitu ya. Itu alasan yang ketiga. Memang ada perkara-perkara tak dilakukan oleh Nabi karena Nabi sebagai manusia biasa tak terpikir sama dia untuk melakukan itu. Yang keempat, bisa jadi Rasulullah lupa. Ini kisah menghadap kiblat. Ada salat Nabi itu di ini 2 rakaat. Waktu itu lupa Nabi. Salat itu 4. Oh, gitu ya. Baik. Jadi ada kisah Rasulullah SAW. Qala Ibrahim la adri zada aw naqasa. Falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadasa fi salati syai'un wa ma zaka qalu salaita kaza wa kaza.
Jadi Rasulullah SAW sholat, lalu sahabat bertanya, apakah ada perubahan dalam sholat ya Rasulullah? Engkau melaksanakan sholat begini, fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblata wa sajada sajadataini. Ternyata Rasulullah ada yang keliru, lupa dalam sholatnya. Lalu Rasulullah sujud 2 kali sujud, summa sallama falamma aqbala alaina biwajhi qala innahu law hadatsa fi sholati syai'un lanabba'tukum bihi. Kalau ada perubahan pasti dikasih tahu kata Rasulullah. Rasulullah ternyata lupa. Walakin innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia seperti kalian. Ansa kama tansuna sauna, aku bisa saja lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Fa iza nasitu fazakiruni. Kata Rasulullah, aku lupa, ingatkan saja. Artinya Rasulullah bisa saja meninggalkan sesuatu. Di hadis lain kalau tak salah saya, Rasulullah itu pernah sholat asar 2 rakaat. Dipikir sahabat memang dikurangi jumlah rakaat, ternyata ya Rasulullah lupa. Betul. Ini yang disebutkan redaksinya situ ya. Apakah sahabat itu ada ini? Di waktu sholat ada wahyu tidak? Atau kan sahabat berpikiran sholat ini ada perintah wahyu sehingga dari 4 jadi 2. Rupanya ditanya Rasul lupa tidak? Kata sahabat Rasul nggak lupa. Maknanya bagi Rasul dengan yakin bahwa sholat ada 4. Rupanya sahabat tidak. Baru 2 kata sahabat. Rasulullah SAW. Kan Rasul nambah salat 2 rakaat lagi. Nambah 2 rakaat kemudian selesai sujud sahwi. Berarti Rasul meninggalkan ini Karena lupa. karena betul-betul lupa dan tidak menyengaja sama sekali. Kemudian justru data hikmahnya adalah data syariat sujud sahwi. Kalau Rasul tidak lupa, kita nggak pernah tahu sujud sahwi. Betul. Terus yang kelima, alasan lain Rasulullah meninggalkan sesuatu karena khawatir orang Arab tidak dapat menerima perbuatan Rasulullah. Ini kita baca di Sunan Mustafa ketika perbaikan Masjidil Haram, Ka'bah, Masjidil Haram Ka'bah. Rasulullah sebenarnya kalau tidaklah orang takut nanti berubah balik agama lamanya, Rasulullah ingin merenovasi Ka'bah, membuat 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Tapi kata Rasulullah tak mau melakukannya karena khawatir. Laula anna qaumaki hadisu ahdin bi jahiliyah. Ya Aisyah, kalau bukan karena kaummu itu baru dari kejahiliannya, la amartu bil baiti fahudima fa'adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu babaini. Rasulullah mau buatkan 2 pintu untuk Ka'bah ini. Baban syarqiyan wa baban gharbiyan. Satu di barat timur, satu di barat. Ya, syarqi timur. Baban barat. Fa balagtu bihi asasa Ibrahim. Ya, dia kembalikan lagi sebagaimana yang dasar dari Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi meninggalkan, tidak mau merenovasi Ka'bah, dikhawatirkan orang justru makin lari dari agama. Bukan berarti Nabi tak bisa melakukannya, dan bukan berarti haram, tapi Nabi tak mau membalikkan Ka'bah itu seperti bangunan asli. Dikhawatirkan nanti orang Arab karena sangat memuliakan Ka'bah, ternyata Ka'bah direnovasi lagi, mereka justru menganggap Nabi Muhammad semena-mena terhadap Ka'bah. Jadi itu dikhawatirkan Rasulullah. Yang keenam, ada saat Nabi SAW meninggalkan sesuatu karena termasuk dalam mana ayat yang bersifat umum. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuat kebaikanlah supaya kamu mendapatkan kemenangan. Rasulullah tidak melakukannya bukan berarti haram, tapi masuk dalam kategori kebaikan yang bersifat umum. Jika perbuatan itu sesuai sunnah, maka bid'ah hasanah. Jika bertentangan dengan sunnah, maka bid'ah dalalah. Nah, ini perkara-perkara atarku ya. Jadi saya rasa dalam kajian usul fikih itu juga ada kajian masalah atarku dan ada kajian masalah al-fi'lu ya, perbuatan Nabi dan hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik, ini masalah atarku ini ada yang ingin diskusi? Kasih tanggapan lah, jangan bertanya. Silakan. Singapura ada yang ini? Sedoni ada yang ditambahkan? Yang lain? Berarti ini saya bahwa kadang-kadang kita dalil umum sudah menjadi dasar dalam beramal. Sehingga tadi kata Rasul SAW, kenapa Rasul kadang tidak membuat sesuatu itu? Karena dalil umum sudah mengcover. Artinya kalau kita ikut dalil umum, kita sudah punya landasan, sehingga nggak perlu ditafsir lagi. Kalau seandainya butuh tafsir, nanti Rasul akan mentafsir karena itu perlu untuk ditafsir. Tapi ketika tak perlu tafsir, rujuk dalil umum. Karena dalil itu kita harus akui ada umum, ada khusus. Dan jangan
kita pada Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Justru bahaya. Dan hari ini banyak kawan kita setiap perbuatan harus ada dalil khusus. Berarti mengakui sebagian dalil, menafikan sebagian dalil. Itu bahaya lagi. Sama bahayanya membagi bid'ah duniawiyah dengan diniyah. Jadi cara berpikirnya mesti mendhabit, mesti betul-betul terjaga agar kita ini jangan sampai berbicara agama ternyata membuat agama ini justru lepas dari agama. Itu bahaya. Atau makin sempit. Semakin sempit agama, makin susah agama itu. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau tidak pernah dilakukan Rasulullah, apakah haram? Apakah ada kaidah ini? Jika tidak dilakukan Rasulullah maka haram. Nah, kaidah seperti ini apakah ada dalam usul fikih? Coba kita lihat di dalam usul fikih, kaidah haram itu indikasinya menggunakan ada 3 kaidah haram dalam usul fikih. Pertama ada kalimat nahi, yaitu kalimat larangan, seperti kalimat la taqrabuz zina. La di situ adalah lin nahi, ya. Maka karena ada la di situ, maka itu sifatnya larangan dan di situ sifatnya haram. Ada juga nafi, la yuhibbullahu al-jahra bisu' min al-qaul illa man zalim. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya. Maka di situ la lin nafi juga menunjukkan tentang keharaman. Ada wa'id itu ancaman keras. Jadi ada ayat yang pun hadis yang di situ ada ancaman kalau dilakukan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka bukan bagian dari golongan kami. Kalimat bukan bagian dari golongan kami itu wa'id. Maka ghasya itu menjadi haram berdasarkan adanya wa'id di ujung teks. Sedangkan perbuatan yang ditinggalkan, tidak satu pun usul fikih menggolongkannya dalam kaidah haram. Jadi haram, kalimat haram itu indikasinya bisa jadi ada nahi, bisa jadi ada penafian, atau bisa jadi ada wa'id. Sedangkan tarku itu bukan sebagai karena pengharaman. Nah, ini bagus juga ya yang usul fikih ya. Kapan sesuatu itu jadi haram? Ternyata atarku bukan dalil haram. Yang jadi dalil haram itu dalam Al-Quran maupun hadis, kalau tidak nahi, nafi atau wa'id. Nah, begitu. Yang kedua, ini mau kita membahas apakah kalau tidak dilakukan Rasulullah haram atau tidak. Ternyata yang tak dilakukan itu kan tarku. Ternyata tarku itu tidak jadi dalil haram. Nah, begitu. Yang kedua, yang diperintahkan Rasulullah, lakukanlah, yang dilarang Rasulullah, tinggalkanlah. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidak ada kaidah tambahan, yang ditinggalkan Rasulullah maka haram. Cuma di sini kaidahnya wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anha fantahu. Tak ada kalimat apa yang ditinggalkan Rasulullah maka haram hukumnya, tak ada. Yang ada di sini kalimatnya yang Rasulullah lakukan. Yang Rasulullah tinggal, yang Rasulullah larang, tinggal kalimat lakukan dan kalimat larang. Tak ada kalimat tinggalkan. Nah, ini kan kaidah ya. Tak ada di situ kalimat tinggalkan, yang ada disuruh atau dilarang. Disuruh. If'al wala taf'al. Yang ketiga, yang aku perintahkan laksanakanlah, yang aku larang tinggalkanlah. Ini berdasarkan hadis ma amartukum bihi fakhuzu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Tidak ada kalimat tambahan, yang aku lakukan haramkanlah. Tidak ada. Yang aku tinggalkan, yang aku lakukan haramkanlah. Tidak ada. Yang aku tinggalkan maka haramkanlah. Tidak ada. Yang ada ma amartukum bihi fakhuzu. Yang aku suruh ambil. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Yang aku larang, suruh larang, tidak ada kalimat tinggalkan. Nah, begitu ya. Ini kaidah, ini permainan dari bahasa. Keempat, ulama usul fikih mendefinisikan sunnah indal usuliyyin ma sudira
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Qur'an min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu an yakuna dalilan ala hukmin syar'iyyin. Sunnah menurut ulama usul fikih adalah ucapan, perbuatan, ketetapan berasal dari Rasulullah layak dijadikan dalil hukum syar'i. Hanya ada 3 qaul, fi'il dan takrir. Enggak ada tarku di situ. Maka tarku itu termasuk fi'lu atau tidak? Kan di situ banyak perdebatan di kalangan ulama. Apakah atarku termasuk fi'lu atau tidak? Tapi nampaknya di sini lebih dikatakan tarku tidak masuk kategori fi'lu. Ya, maksudnya meninggalkan itu termasuk perbuatankah atau tidak? Tidak ada disebutkan atarku atau perkara yang ditinggalkan, maka atarku tidak termasuk dalil penetapan hukum syariat. Nah, ini bagus sekali ya. Kelima, atarku tidak selamanya mengandung makna larangan, tapi bisa juga masih multi makna. Nah, dalam kaidah usul fikih dinyatakan anna ma dakhalahu al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Jika dalil itu mengandung ihtimal, masih ada penafsiran-penafsiran, maka tidak layak dijadikan sebagai dalil. Yang keenam, atarku perkara yang ditinggalkan itu adalah asal. Hukum asalnya tidak ada suatu perbuatan pun, sedangkan perbuatan itu datang belakangan, maka atarku tidak dapat disebut bisa menetapkan hukum haram, karena banyak sekali perkara mandub, perkara mubah yang tak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Jika dikatakan semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu mengandung hukum haram, maka terhentilah kehidupan muslimin. Jalan keluarnya, Rasulullah SAW bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal, wa ma harrama fahuwa haram, wa ma sakata anhu fahuwa afun, faqbalu minallahi afiyatahu fa innallaha lam yakun yansa syai'an. Summa ta'ala hazil ayat wa ma kana rabbuka nasiya. Apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, maka itu halal. Apa yang diharamkan Allah, maka itu haram. Apa yang didiamkan, artinya tidak ada dalilnya, maka itu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terimalah kebaikan itu. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa terhadap sesuatu. Kemudian Rasulullah membaca ayat tadi ya, dan tidaklah Allah lupa. Ibnu Hajar Asqalani mengomentari hadis ini, kata dia hadis ini akhrajahul Bazzar wa qala sanaduhu salih wa sahahul Hakim. Hadis ini sahih, sanadnya baik. Ini menunjukkan bahwa tidak disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dilakukan Rasulullah bukan berarti mengandung haram, tapi mengandung makna boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Gitu ya. Ada yang tak disampaikan oleh Allah, tak disampaikan oleh Rasulullah, maka itu tidak bisa dikatakan haram. Yang tak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis tak bisa dikatakan haram kecuali ada dalil lain yang mendukung itu menjadi haram. Maka atarku tidak jadi dalil haram. Nah, maka bagaimana kaidah atarku yang tadi tahrim tadi? Atarku yang tadi tahrim. Perkara yang ditinggalkan berarti mengandung makna haram. Jadi kata Uwas, baca dan pikirkan baik-baik. Kata dia. Oleh sebab itu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat. Dan Rasulullah tidak melarangnya, bahkan memujinya. Contohnya banyak, seperti sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Ini kalau salah saya kisah orang yang akan dipancung ini. Dia minta izin untuk Sahabat Ammar bin Yasir. Nah, Ammar bin Yasir sahabat itu. baik. Kemudian ada kisah lain, ya, membaca surah Al-Ikhlas sebelum surat lain. Ini juga perkara yang Ini ya, ini luas di kitab ini Mafhum bil ya Abdullah Al-Aqfaj itu. Ada kafe kuning itu. Cuma yang contoh di masa Rasul, di masa sahabat, setelah sahabat ada dibuat baru tapi tidak ada contoh. Ya. Itu banyak sekali contoh. Sama seperti menutup bacaan dengan surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas sepanjang malam dijadikan wirid segala macam. Nah, jadi banyak perkara-perkara seperti doa iftitah. Doa iftitah itu ada yang tak pernah diajarkan Rasulullah, ternyata dilakukan oleh sahabat.
Qala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'il. Siapa yang baca tadi? Kalimat kaza wa kaza. Qala rajulun minal qaumi ana ya Rasulullah. Qala ajibtu. Laha futihat abwabus sama. Bacaan kamu ini mantap sampai terbuka pintu langit. Padahal Rasulullah tak pernah ajarkan ya. Ini saya rasa banyak sekali yang hampir sama seperti ini redaksinya. Ada juga sahabat buat doa. Inna Nabi SAW sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdak la syarika lakal manan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Maka Nabi SAW laqad sa'alta Allah bismillahil azam. Kamu minta kepada Allah dengan Ismullahil azam allazi iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi a'ta. Luar biasa, ini doa dikabulkan ya. Kalau kamu berdoa diijabahkan, kalau kamu minta diberi. Kalau kamu awali doa itu dengan Ismul Azam. Apa istilahnya ini? Ismul Azam atau ya pernah diajarkan ini Ismul Azam. Kata Syekh Al-Anur, ini hadis sahih. Artinya terjadi itu di zaman Rasulullah, perkara yang tak diajarkan Rasulullah, tapi ternyata dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah ada di situ. Begitu juga bangun dari rukuk, sahabat membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika selesai salat Rasulullah bertanya, "Manil mutakallim?" Siapa yang baca tadi? Kalau kata Rasulullah, "Aitu bid'atan wa salasina 30-an malaikat yaftadirunaha ayyuhum yaktubu awwal." Berebut-rebut untuk menuliskan besarnya pahala dan membaca doa bangun dari rukuk itu. Jadi tidak diajarkan Rasulullah. Ya. Ruqyah buatan sahabat juga membuat ruqyah dengan surah Al-Fatihah ya. Baca surah Al-Fatihah. Tadi Rasulullah tak pernah ajarkan secara khusus. Atau perbuatan sahabat bertentangan dengan sunnah. Tapi tak selamanya perbuatan ijtihad sahabat itu disetujui Rasulullah. Ada juga yang dianulir oleh Rasulullah, ada juga yang disetujui oleh Rasulullah. Rasulullah hanya membenarkan perbuatan sahabat yang sesuai sunnah. Di sahabat kan ada kalanya berijtihad, tapi tak semua ijtihad sahabat itu diterima oleh Rasulullah. Ada yang dianulir oleh Rasulullah. Ketika perbuatan itu bertentangan dengan sunnah, maka Rasulullah melarang dan melarangnya. Ya, contohnya apa? Hadis Anas bin Malik, yaqulu duja'u salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang datang kepada rumah Rasulullah. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiruka annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang mengatakan satu tahajud dah tidur-tidur, yang satu lagi berpuasa buka-buka, ada satu lagi yang tak nikah-nikah gara-gara beribadah. Mereka datang ingin mempertanyakan sama Rasulullah, ingin mana yang sebanding dengan Rasulullah, kurang lebih begitu ya. Faqalu wa aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum fa amma ana fa inni usalli al-laila abadan. Wa qala akhar ana asumu ad-dahra wa la uftir. Wa qala akhar ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaj abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim fa qala antum allazi qultum kaza wa kaza. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi perbuatan sahabat ini dianulir oleh Rasulullah. Yang tak tidur malam, yang tidak pernah tak buka, yang tak puasa tiap hari berpuasa, yang tak nikah gara-gara itu. Artinya bukan ditarik ya, tapi tetap dianulir oleh Rasulullah SAW. Karena ada juga sahabat-sahabat yang puasa dahar ya, ada juga sahabat yang tidur malam, ada juga sahabat ulama-ulama yang tak nikah, tapi tetap yang ini dianulir oleh Rasulullah. Ya, bisa jadi maknanya supaya jangan memberatkan. Jadi pelajaran supaya jangankan bahasanya Rasulullah itu innallaha la yamilu hatta Tamalu. Allah tak akan bosan sampai kalian bosan. Itu kekhawatiran Rasulullah. Jangan sampai kalian ibadah berlebihan sampai bosan. Allah itu tak bosan-bosan mencatat ibadah kalian, nanti kalian bosan kan begitu. Baik, kita punya waktu 10 menit lagi, tapi memang ini panjang ya. Kita sampai 126 menit, tapi kita coba baca cepat inti daripada pembahasan ini. Ada ijtihad sahabat setelah Rasulullah
ijtihad pengumpulan Al-Quran dan mushaf. Tentu saja ijtihad ini dilakukan karena tidak adanya teks yang menyuruh dan melarang. Akhirnya sahabat berijtihad. Nah, ijtihad adalah perkara baru. Artinya perkara baru yang terjadi, problem baru terjadi, maka sahabat harus berijtihad. Di antara ijtihadnya sahabat itu adalah mengumpulkan Al-Quran. Dan itu perdebatan yang panjang antara Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Zaid bin Sabit juga terlibat dalam perdebatan itu. Abu Bakar awalnya tak setuju, tapi disinilah kegigihan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab ini paling banyak berijtihadnya. Kalau kita lihat sejarah Umar bin Khattab ini dari Khulafa Rasyidin, yang paling banyak berijtihad itu adalah Umar bin Khattab. Termasuk ini ijtihad Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab menganggap ini maslahat untuk Al-Quran ini dikukuhkan. Bagi Abu Bakar khawatir, Rasulullah tidak pernah lakukan, kok aku lakukan? Jangan-jangan aku menyalahi Rasulullah, kan bahasa kitanya seperti itu. Akhirnya dengan kegigihan Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah ini maslahat. Akhirnya Abu Bakar Siddiq terima. Dan ketika dipanggil Zaid bin Sabit sebagai koordinator untuk mengumpulkan Al-Quran itu, juga jawaban Zaid bin Sabit juga sama. Dia tak mau. Ya, khawatiran Zaid bin Sabit juga sama. Aku tak mau melakukan yang tak pernah dilakukan Rasulullah. Tapi kegigihan Umar bin Khattab untuk menjelaskan bahwa ini maslahat, maka kajian bid'ah ini sebenarnya tak bisa dilepaskan dengan kajian maslahat. Maka ada salah satu sumber hukum itu kan adalah maslahat. Maka Umar bin Khattab melihat di situ ada maslahat. Begitu juga salat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu juga landasannya adalah maslahat. Takbir berjamaah pada hari raya Idul Adha. Ya, awalnya orang sholat takbir sendiri-sendiri, tiba-tiba Umar bin Khattab keluar pagi-pagi bertakbir teriak perempuan, ayo orang ikut. Hari keduanya juga dia juga bertakbir. Hari ketiganya akhirnya semua orang ikut bertakbir bersama Umar bin Khattab. Dan tentu saja ini adalah hasil ijtihad. Doa kunut subuh buatan Umar. Umar juga punya doa kunut buat subuh. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasbir wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'azabaka inna 'azabaka bil kafirina mulhaq. Allahumma innaka nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni 'alaika khaira wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa naqta'u laka wa naf'u man yakfuruk. Ini doa kunut yang dikarang oleh Umar bin Khattab. Sedangkan Rasulullah pernah mengajarkan cucunya, Allahumma hdina fi man hadait wa afini fi man afait. Tapi Umar bin Khattab punya doa kunut yang dia buat sendiri. Dan tak mungkin kita bilang pula Umar bin Khattab masuk neraka gara-gara itu, karena dia sahabat yang punya legalitas. Talbiyah buatan Umar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah talbiyah Rasulullah SAW. Qala wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma yazidu fiha labbaika labbaika wa sa'daika wal khairu bi yadaika labbaika war raghba'u ilaika wal amal. Abdullah bin Umar menambahkan kalimat talbiyahnya labbaika labbaika wa sa'daika wal khair bi yadaika labbaik war raghba'u ilaika wal amal. Nah, artinya Abdullah bin Umar membuat Abdullah bin Umar sesungguhnya talbiyah Rasulullah tadi labbaik Allahumma labbaik. Lalu Abdullah bin Umar menambahkan labbaika labbaika wa sa'daika wal khair dan seterusnya. Artinya sahabat menambahkan bacaan talbiyah. Begitu juga Utsman bin Affan membuat azan Jumat menjadi 2 kali. Begitu juga iqamah, jawaban iqamah buatan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan membuat jawaban iqamah, kalimat hayya 'alas shalah. Di dalam iqamah Utsman bin Affan menjawab ya masya Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ketika muazzin membaca qad qamatis shalah, ditambah Utsman marhaban bil qailin adlan wa sidqan wa bi salati marhaban wa ahlan. Tentu saja kita tidak mungkin mengatakan ini salah karena ini adalah buatan Utsman bin Affan, sedangkan Rasulullah tak pernah ajarkan. Itu bukan bid'ah, tapi itu adalah sunnah khulafa ar-rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Andai tidak setuju menggunakan kata bid'ah, walaupun Umar mengucapkannya, pilihlah salah satu dibuat oleh para ulama. Jadi ulama punya istilah.
Kalau kalian tak suka menggunakan kata bid'ah, silakan menggunakan istilah lain. Ada bid'ah huda. Imam Syafi'i punya redaksi lain. Imam Syafi'i punya redaksi bid'ah huda, bid'ah mahmuda, ghairu mazmumah. Kalau kalian tak mau menggunakan kalimat bid'ah hasanah. Izzuddin Abdul Salam punya istilah wajib, mamduh, mudah, mubah. Ibn Nawawi punya istilah bid'ah hasanah. Asqalani punya istilah bid'ah hasanah. Ya, Dr. Abdul Ilah bin Husain Al-Arfaj mengatakan bahkan sunnah hasanah. Ya, ada kalimat sunnah hasanah. Kalau alergi dengan istilah bid'ah hasanah, saya pilih kata bid'ah mahmudah. Nah, mengikuti istilah Imam Syafi'i untuk menyebut suatu perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Nah, bid'ah ini banyaknya. Jadi begini, bahkan bid'ah ini ada kalanya bid'ah yang mamduhah, mahmudah ini memudahkan para sahabat. Bunda Aisyah radhiyallahu anha tasumun dahar. Bunda Aisyah itu ternyata itu puasa dahar sepanjang tahun. Kalau tak salah setelah meninggal Rasulullah ya. Setelah meninggal Rasulullah, Bunda Aisyah itu adalah dia melaksanakan. Nah, tentu saja ya, tadi ada redaksi-redaksi di mana Rasulullah melarang sahabat untuk puasa dahar, tapi Bunda Aisyah melaksanakan puasa dahar. Nah, ternyata ini juga bid'ah dilakukan oleh Bunda Aisyah, tapi dengan kesanggupan dia melaksanakannya itu jadi bid'ah hasanah. Begitu juga Abu Hurairah bertasbih 12.000 dalam sehari, juga tak pernah diajarkan Rasulullah untuk bertasbih 12.000 dalam satu hari. Tapi Abu Hurairah membuat tasbih lingkarannya sampai 2000 butir, dan dia satu hari itu sebelum tidur dia harus bertasbih 12.000 baru dia tidur. Awak 100 sudah tidur. Ya udah 12.000. Baru satu kali sudah dicolek. Dan tasbihnya. Baik. 1000 tasbih sebelum tidur. Ini seorang Abdul Wahid bin Musa diriwayatkan Abu Hurairah sesungguhnya Abu Hurairah memiliki tali benang. Jadi tasbih itu benang, talinya simpul-simpul. Pada tali benang itu ada 1000 simpul. Di sini simpulnya 1000 simpul. Abu Hurairah tidak tidur sebelum bertasbih menggunakan 1000 tali benang itu. Bid'ah mahmudah yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Wa yusmaru an Ibn Abbas annahu amara an yuktaba li imra'atin ta'assara 'alaiha wiladuha asarun min al-Qur'an summa yughsal wa tusqa. Abdullah bin Abbas memerintahkan agar menulis ayat Quran untuk seorang perempuan yang sulit melahirkan. Ada perempuan kesulitan melahirkan, maka Ibn Abbas menyuruh tuliskan ayat Quran itu. Kemudian air dari tulisan itu dimandikan dan diberikan sebagai minuman bagi perempuan itu. Wah, ini artinya itu tak pernah dilakukan Rasulullah, tapi sekelas Abdullah bin Abbas. Nah, Fitri ada. Fitri yang melakukannya. Oke. Dulu Salah Fitri pernah posting gitu ya. Artinya apa? Sekelas Abdullah bin Abbas ya, Bahrul Ummah istilahnya. Itu juga Hibrul Ummah wala Bahrul Ummah. Hibrul Ummah. Cintanya umat itu bapaknya ahli tafsir. Bid'ah mahmudah lakukan Abdullah bin Zubair. Ruwiya Yusuf al-Majishun an-Siqab yasnuduhu qala qassama ya. Ibnu Zubair ad-dahra ala salasi layalin falailatun huwa qa'imun hatta sabah wa lailatun huwa raqi' hatta sabah wa lailatun huwa sajid hatta sabah. Luar biasa. Sepertiga malamnya berdiri, sepertiga malamnya rukuk, sepertiga malamnya sujud. Nah, ini kan tentu tak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi semua contoh-contoh ini banyak sekali dilakukan oleh sahabat. Abu Darda tasbihnya 100.000 kali dalam satu hari. Ya, ini kan tidak ada. Ini yang contohnya dari zaman Rasulullah, tapi itu dianggap baik. Bagaimana mungkin kita, sedangkan sekelas sahabat saja yang melaksanakan zikir 100.000 kali dalam satu hari. Adakah yang berani mengatakan ini orang bid'ah dolalah finnar? Wah, hebat kali lah tulang keringnya itu kalau dia berani mengatakan bahwa ini sahabat yang akan melakukan perbuatan sesat. Tidak mungkin. Baik, ini contoh-contoh saja. Setelah itu bagaimana sahabat-sahabat, para tabi'in dan juga para ulama-ulama, orang soleh dan para wali, mereka beribadah. Ya, kadang ibadah itu memang lebih dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi tadi kan kita katakan Rasulullah tak melakukannya itu banyak alasan. Bisa jadi Rasulullah takut memberatkan umatnya. Tapi bagi umatnya yang mampu melaksanakannya, lakukanlah, itu tak bid'ah begitu. Bukan
bukan berarti yang tak dilakukan oleh Rasulullah itu adalah perbuatan yang bid'ah dalalah. Baik, sudah cukup kan? Silakan saja sekalian untuk sesi terakhir. Silakan didiskusikan. Ada yang ingin diskusikan, ditanggapi, ada yang ingin ditanggapi. Sedikit sih tambahan. Pertama bahwa ternyata setiap ditinggalkan Nabi itu tidak otomatis bermakna haram, tetapi bermakna bahwa ada perbuatan-perbuatan ditinggalkan Nabi, ada yang dibuat Nabi. Berarti yang ditinggalkan Nabi ini masyru', artinya dibenarkan oleh syariat. Artinya dari banyak dalil yang kita baca tadi menunjukkan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu sengaja dibuat Nabi. Berarti sengaja tidak dibuat Nabi itu masyru'. Ditinggalkan itu justru masyru'. Kawan sebagian memahami ditinggalkan itu justru maknanya haram. Tapi dalil yang kita baca tadi, banyak contoh tadi, ini menunjukkan justru masyru', dilegalkan oleh syariat untuk meninggalkan sebagian perbuatan. Yang kedua, ternyata dalil membagi bid'ah hasanah dan sayyi'ah itu didukung oleh ayat Al-Quran. Nanti silakan tengok surah Al-Hadid ayat 27. Surah Al-Hadid 27 itu menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi membuat sebuah bid'ah yang baru dan itu disetujui oleh agama. Justru syariat mencela mereka ketika mereka tak menjaga yang mereka telah buat tadi. Artinya ada perbuatan baik yang kita buat, tapi kemudian kita tinggalkan, justru meninggalkan itu dicela. Nah, berarti dalam syariat ketika bid'ah dibagi hasanah dan sayyi'ah ada yang mendukung. Surat Al-Hadid ayat 27. Kemudian ada lagi perbuatan muhdasat fil usul, ada fil furu'. Kalau muhdasat fil usul itu pasti bid'ah semuanya, batilah. Kalau tidak kafir, pasti mencalon atau menjadi ahli bid'ah. Contoh kesesatan yang disebut tadi masalah Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan lain-lain, Murji'ah dan lain-lain. Tapi masalah furu' itu sangat lapang. Ada kemungkinan dia salah, ada kemungkinan tidak. Contoh yang saya sebutkan tadi beberapa perkara yang salat tarawih, kemudian membaca bacaan iftitah, kunut, redaksi macam-macam. Nabi tak mencontohkan, sahabat membaca di redaksi yang lain. Ini furu' ini lapang. Dan setiap perkembangan zaman dia mungkin terus berubah. Tapi masalah usul itu semuanya pasti salah kalau ada bid'ah. Masalah furu' dia tidak otomatis salah. Maka ketika Nabi tak melakukan sesuatu, tidak boleh langsung otomatis diartikan haram dibuat, apalagi dia sesat untuk dilakukan oleh orang. Dari beberapa Hanafi, saya kira itu beberapa hal untuk kita paham lebih baik. Terima kasih. Silahkan. Ustaz Daniel mau tambahkan? Ustaz Rafiq mau tambahkan? Ustaz Abu mau tambahkan? Ustaz Ahmad? Ustaz Khair? Baik. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, kita ucapkan pertama terima kasih untuk tuan guru kita Profesor Dr. Haji Ustaz Abdul Somad CMA untuk tulisan ini sangat luar biasa sekali. Setidaknya kita yang tak sempat atau tidak punya waktu untuk mengkaji ini tinggal baca saja. Kita telaah dan kita akan bantu untuk sebarkan ke umat dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi beliau dan orang-orang yang nanti akan kita sampaikan itu mereka amalkan juga berpahala untuk beliau tentunya. Kita mendoakan semoga tuan guru kita punya karya-karya yang lainnya yang akan kita telaah. Ya, tugas kita cuma mentelaah saja. Biar dia yang susah payah untuk menulisnya, memikirkannya, kita tinggal telaah saja. Kita tinggal sampaikan saja. Baik, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih akan mengkaji ini 37 baru 2. Pertemuan berikutnya ini masalahnya agak sedikit masalah ayat yang mutasyabihat. Nanti banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah di mana, ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi saya sarankan pemateri berikutnya yang agak paham sedikit ini ilmu akidah dan sedikit ilmu tafsir. Tafsir dan akidah, sehingga nanti sejalanlah antara ilmu tafsir, pemahaman tafsir, apakah dia nanti ada ayat-ayat yang ditakwil, mana ayat-ayat yang ditafsir dan segala macam. Nanti saya minta pada pertemuan berikutnya
Usaha muflisin gimana maksudnya? Ya, mustahil insyaallah. Insyaallah. Silakan. Fadhol. Ada yang saya tunjuk tangan sambil menunjuk tangan.